Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. NIM saya 41033402181028. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko keuangan. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu manajemen risiko. Jadi manajemen risiko adalah sebuah pendekatan metodologi yang terstruktur dalam mengelola atau memanage sesuatu yang berkaitan dengan sebuah ancaman karena ketidakpastian. Nah, di sini ada pun tujuan utama manajemen risiko keuangan, yaitu untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perusahaan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal sebagai risiko pasar. Nah, para pelaku pasar cenderung tidak berani untuk mengambil risiko. Perantara jasa keuangan dan pencipta pasar memberikan respon dengan menciptakan produk keuangan yang memungkinkan seorang pelaku pasar untuk mengalihkan risiko yang sama. Adapun berbagai bentuk risiko pasar, yaitu yang pertama ada risiko likuiditas, timbul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Pasar yang sangat tidak likuid ini misalnya seperti real estate dan saham dengan kapitalisasi yang kecil. Nah, yang kedua ada diskontinuitas, yaitu pasar mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahan. Kejatuhan pasar saham pada tahun 2000 itu merupakan contoh kasus. Adapun yang ketiga, risiko kredit, yaitu merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dan kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, pihak lawan yang menyepakati penukaran euro Prancis dengan dolar Kanada mungkin gagal untuk menyerahkan euro pada tanggal yang dijanjikan. Lalu ada risiko regulasi, yaitu risiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Sebagai contohnya yaitu Bursa Efek Kuala Lumpur tidak mengizinkan penggunaan short sellers sebagai alat lindung nilai terhadap penurunan harga ekuitas. Ada juga risiko pajak, yaitu merupakan risiko bahwa transaksi nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Sebagai contohnya, perlakuan kerugian valuta asing sebagai keuntungan modal ketika laba biasa lebih disukai. Dan yang terakhir ada risiko akuntansi, yaitu peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindung nilai. Contohnya adalah ketika keuntungan atas lindung nilai terhadap komitmen pembelian diperlakukan sebagai laba lain-lain dan bukan sebagai pengurang biaya pembelian. Nah, mengapa sih kita perlu mengelola risiko keuangan? Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Jika nilai perusahaan menyamai nilai kini arus kas masa depannya, manajemen potensi risiko yang aktif dapat dibenarkan dengan beberapa alasan. Manajemen eksposur membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas perusahaan. Aliran arus kas yang lebih stabil dapat meminimalkan kejutan laba sehingga meningkatkan nilai kini ekspektasi arus kas. Manajemen eksposur yang aktif memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada risiko bisnisnya yang utama. Para pemberi pinjaman, karyawan, dan pelanggan juga memperoleh manfaat dari manajemen eksposur. Akhirnya, ternyata kerugian yang ditimbulkan oleh risiko harga dan suku bunga tertentu dialihkan kepada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Manajemen eksposur membatasi risiko yang dihadapi oleh konsumen. Adapun peranan akuntansi. Akuntan manajemen membantu dalam mengidentifikasi eksposur pasar, menguantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu,
mencatat produk lindung nilai tertentu, dan mengevaluasi efektivitas program lindung nilai. Yang pertama ada identifikasi risiko pasar, yang kedua menguantifikasi penyeimbangan, yang ketiga manajemen risiko di dunia dengan kurs yang mengambang. Yang pertama, identifikasi risiko pasar. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market yang berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya, dan biasanya disebut sebagai kubus pemetaan risiko. Istilah pemicu nilai mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Risiko pasar mencakup risiko kurs valuta asing dan suku bunga, serta risiko harga komoditas dan ekuitas. Dimensi ketiga dari kubus pemetaan risiko melihat kemungkinan hubungan antara risiko pasar dan pemicu nilai untuk masing-masing pesaing utama perusahaan. Jika seorang pesaing membeli topi bisbol dari luar negeri dan mata uang negara sumber pembelian mengalami penurunan nilai relatif terhadap mata uang negara kita, maka perubahan ini dapat menyebabkan pesaing kita mampu untuk menjual dengan harga yang lebih rendah daripada kita. Ini disebut sebagai risiko kompetitif mata uang yang dihadapi. Yang kedua, menguantifikasi penyeimbangan. Peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko meliputi proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respon risiko. Akuntan harus mengukur manfaat dari lindung dinilai dan dibandingkan dengan biaya plus, biaya kesempatan berupa keuntungan yang hilang dan berasal dari spekulasi pergerakan pasar. Yang ketiga ada manajemen risiko di dunia dengan kurs mengambang. Risiko kurs falas atau valuta asing adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Dalam dunia kurs mengambang, manajemen risiko mencakup yang pertama, antisipasi pergerakan kurs, yang kedua, pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, yang ketiga, perancangan strategi perlindungan yang memadai, dan yang terakhir, keempat, pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Peramalan atas perubahan kurs. Informasi yang seringkali digunakan dalam membuat peramalan kurs yaitu depresiasi mata uang berkaitan dengan perubahan dalam beberapa faktor, yaitu perbedaan inflasi, kebijakan moneter, neraca perdagangan, neraca pembayaran, cadangan moneter dan kapasitas utang luar negeri, anggaran nasional, kurs forward, kurs tidak resmi, perilaku mata uang terkait, perbedaan suku bunga, harga opsi ekuitas luar negeri. Faktor politik sangat mempengaruhi nilai mata uang di banyak negara. Respon politik terhadap tekanan devaluasi atau revaluasi seringkali menghasilkan pengukuran untuk sementara waktu atau kontemporer, dan bukan penyesuaian kurs. Pengukuran kontemporer ini meliputi pajak tertentu, kontrol impor, insentif ekspor, dan kontrol mata uang. Kurs pasar kini menunjukkan adanya konsensus dari seluruh pelaku pasar atas kurs valuta asing di masa mendatang. Kurs forward merupakan estimasi terbaik yang ada untuk kurs di masa mendatang. Acaknya perubahan kurs falas mencerminkan perbedaan opini atas kurs di kalangan pelaku pasar. Manajemen potensi risiko. Menyusun struktur permasalahan perusahaan untuk meminimalkan pengaruh buruk kurs memerlukan informasi mengenai potensi terhadap risiko falas yang dihadapi. Potensi terhadap risiko falas timbul apabila perubahan kurs falas juga mengubah nilai aktiva bersih, laba, dan arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional terhadap potensi risiko falas ini berpusat pada dua jenis risiko, yaitu translasi dan transaksi. Potensi risiko translasi. Potensi risiko translasi mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai contoh,
sebuah induk perusahaan Amerika Serikat yang mengoperasikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di ekuidator mengalami perubahan nilai dolar atas aktiva moneter bersih di Ekuador jika nilai tukar Amerika Serikat mengalami perubahan relatif terhadap dolar. Aktiva atau kewajiban dalam mata uang asing menghadapi potensi risiko kurs jika suatu perubahan dalam kurs menyebabkan nilai ekuivalen dalam mata uang induk perusahaan berubah. Potensi risiko transaksi. Potensi risiko transaksi berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar valuta asing yang timbul dari penyelesaian transaksi yang berdominasi dalam mata uang asing. Tidak seperti keuntungan dan kerugian translasi. Keuntungan dan kerugian transaksi memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Kontrol terpusat terhadap keseluruhan potensi risiko mata uang suatu perusahaan masih dimungkinkan. Agar terlaksana, masing-masing perusahaan afiliasi luar negeri harus mengirimkan laporan potensi risiko multi mata uang kepada kantor pusat perusahaan secara terus-menerus. Sekali potensi risiko telah digabungkan berdasarkan mata uang dan negara, perusahaan dapat melakukan kebijakan lindung nilai terkoordinasi secara terpusat untuk menghilangkan kerugian potensial. Nah, adapun strategi perlindungan, ada lindung nilai neraca, lindung nilai operasional, lindung nilai struktural dan lindung nilai kontraktual. Lindung nilai neraca. Yang pertama, mempertahankan saldo kas dalam mata uang lokal sebesar tingkat minimum yang diperlukan untuk mendukung operasi yang berjalan. Yang kedua, mengembalikan laba yang di atas jumlah yang diperlukan untuk ekspansi modal kepada induk perusahaan. Yang ketiga, mempercepat penerimaan dan piutang dagang yang beredar dalam mata uang lokal. Yang keempat, menunda pembayaran utang dalam mata uang lokal. Yang kelima, mempercepat pembayaran utang dalam mata uang asing. Yang keenam, menginvestasikan kelebihan utang tunai ke dalam persediaan dan aktiva lainnya dalam mata uang lokal yang tidak terlalu terpengaruh oleh kerugian devaluasi. Dan yang ketujuh, berinvestasi dalam aktiva di luar negeri dengan mata uang yang kuat. Lindung nilai operasional. Bentuk perlindungan risiko ini berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapat dan beban dalam mata uang asing. Pengendalian biaya yang lebih ketat memungkinkan margin keselamatan yang lebih besar terhadap potensi kerugian mata uang. Lindung nilai struktural. Lindung nilai ini mencakup relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan atau mengubah negara yang menjadi sumber bahan mentah atau komponen manufaktur. Dan yang terakhir, lindung nilai kontraktual. Berbagai instrumen lindung nilai kontraktual telah dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para manajer dalam mengelola potensi risiko valuta asing yang dihadapi. Nah, di sini ada akuntansi untuk produk lindung nilai. Merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunaannya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan risiko pasar pada pundak pihak lain. Produk ini mencakup antara lain yaitu kontrak forward, future, swap, opsi, dan gabungan dari ketiganya. Untuk memahami pentingnya akuntansi lindung nilai, dicontohkan beberapa praktik akuntansi lindung nilai yang dasar. Para analis biasanya memusatkan perhatian pada operasi ketika mengevaluasi seberapa baik manajemen telah menjalankan usaha intinya. Laba bersih mencakup pengaruh kejadian luar biasa atau peristiwa yang jarang terjadi yang cukup membingungkan. Nah, perlakuan akuntansi untuk derivatif keuangan yang telah diterima secara internasional adalah menetapkan nilai produk menurut pasar dengan timbul keuntungan atau kerugian yang diakui sebagai bagian dari laba non-operasi. Beberapa kriteria lindung nilai yang memadai. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pos-pos yang sedang dilindungi nilai menimbulkan risiko pasar yang harus dihadapi perusahaan. Yang kedua, perusahaan mendeskripsikan strategi lindung nilai. Yang ketiga,
Perusahaan menentukan instrumen yang akan digunakan untuk lindung nilai. Yang keempat, perusahaan mencatat alasannya mengapa lindung nilai yang dilakukan kemungkinan besar akan efektif dilakukan. Kontrak forward Kontrak forward valuta merupakan perjanjian untuk mengirimkan atau menerima jumlah uang tertentu yang dipertukarkan dengan mata uang domestik pada suatu tanggal di masa mendatang. Perbedaan antara kurs forward dengan kurs spot yang berlaku pada tanggal kontrak forward menimbulkan asanya premium. Kontrak forward juga menimbulkan keuntungan atau kerugian transaksi apabila kurs pada tanggal transaksi berbeda dari kurs yang berlaku pada laporan keuangan interim atau tanggal penyelesaian. Future keuangan merupakan komitmen untuk membeli atau menyerahkan sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang ditentukan. Future juga digunakan untuk penyelesaian tunai penyerahan dan dapat dibatalkan sebelum pengiriman dengan melakukan penyeimbang untuk instrumen keuangan yang sama. Kontrak perjanjian future merupakan kontrak dalam bentuk standar yang berisi provisi terkait dengan ukuran dan tanggal pengiriman dan diperdagangkan pada sebuah terorganisir dinilai berdasarkan nilai pasar pada akhir tiap-tiap hari dan harus ketentuan margin periodik. Kerugian atas kontrak ini menimbulkan penambahan margin, sedangkan keuntungan menimbulkan pembayaran tunai. Kontrak ini juga dapat digunakan untuk berspekulasi dalam antisipasi pergerakan harga dan untuk memanfaatkan anomali jangka pendek dalam penetapan harga kontrak future. Opsi mata uang. Opsi mata uang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual suatu mata uang dari pihak penjual berdasarkan harga tertentu pada atau sebelum tanggal kadaluarsa yang telah ditentukan. Lalu swap mata uang mencakup pertukaran saat ini dan di masa depan atas dua mata uang yang berbeda berdasarkan kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Swap mata uang memungkinkan perusahaan untuk satu, mendapatkan akses terhadap pasar modal yang sebelum tidak didapat diakses dengan biaya yang relatif rendah. Yang kedua, melakukan lindung nilai terhadap risiko kurs yang timbul dari kegiatan usaha internasional. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sistem pelaporan. Jadi, sistem pelaporan risiko keuangan harus dapat merekonsiliasikan sistem pelaporan internal. Hal ini umumnya merupakan wilayah kekuasaan Departemen Kontroler Perusahaan. Pendekatan tim merupakan cara yang efektif dalam merumuskan tujuan risiko keuangan, standar kinerja, serta sistem pengawasan dan pelaporan. Manajemen risiko keuangan merupakan contoh utama di mana keuangan perusahaan dan akuntansi sangat berkaitan erat. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.